Organisasi Budi Utomo adalah organisasi pemuda yang didirikan oleh Dr. Sutomo dan para mahasiswa Stovia, yaitu Gunawan Mangunkusumo dan Suraji, pada tanggal 20 Mei 1908. Organisasi ini digagas oleh Dr. Wahidin Sudirohusodo. Organisasi ini tidak bersifat politik, hanya bersifat sosial, ekonomi, dan kebudayaan. Berdirinya Budi Utomo menjadi awal gerakan yang bertujuan mencapai kemerdekaan Indonesia. Saat ini, tanggal berdirinya Budi Utomo diperingati sebagai Hari Kebangkitan Nasional. Sejarah berdirinya Budi Utomo diawali ketika pada tahun 1907 Dr. Wahidin Sudirohusodo melakukan kunjungan ke sekolah alma maternya dan bertemu dengan para mahasiswa Stovia. Kemudian dia memberikan motivasi dan menyerukan gagasan pada mereka untuk membentuk organisasi yang dapat mengangkat derajat bangsa. Gagasan ini menjadi ide bagi Sutomo dan teman-temannya untuk mengembangkannya, sehingga pada tanggal 20 Mei 1908 berdirilah organisasi Budi Utomo di Jakarta. Pada 10 tahun pertama, Budi Utomo mengalami beberapa kali pergantian pemimpin organisasi. Kebanyakan para pemimpin berasal dari kalangan priai atau para bangsawan dari kalangan keraton seperti Raden Adipati Tirtokusumo, mantan Bupati Karanganyar, dan Pangeran Aryo Notodirojo dari Keraton Pakualam. Budi Utomo mengalami fase perkembangan penting saat kepemimpinan Pangeran Notodirojo. Saat itu Douws Dekker sebagai seorang Indo-Belanda yang sangat pro perjuangan bangsa Indonesia dengan terus terang menyatakan bahwa ingin mewujudkan kata politik ke dalam tindakan yang nyata. Berkat pengaruhnya, pengertian mengenai tanah air Indonesia makin lama makin bisa diterima dan masuk ke dalam pemahaman orang Jawa. Maka muncullah Indonesia Vartage yang sudah lama dipersiapkan oleh Douws Dekker melalui aksi persnya. Perkumpulan ini bersifat politik dan terbuka bagi semua orang Indonesia tanpa terkecuali. Baginya tanah air, api, udara, atau Indonesia adalah di atas segala-galanya. Pada tanggal 3-5 Oktober 1908, Budi Utomo menyelenggarakan kongresnya yang pertama di kota Yogyakarta. Hingga diadakannya kongres yang pertama ini, Budi Utomo telah memiliki 7 cabang di beberapa kota, yakni di Batavia, Bogor, Bandung, Magelang, Yogyakarta, Surabaya, dan Ponorogo. Pada kongres di Yogyakarta ini diangkatlah Raden Adipati Tirtokusumo, mantan Bupati Karanganyar, sebagai Presiden Budi Utomo yang pertama. Semenjak dipimpin oleh Raden Adipati Tirtokusumo, banyak anggota baru Budi Utomo yang bergabung dari kalangan bangsawan dan pejabat kolonial, sehingga dari kalangan muda banyak yang memilih untuk menyingkir. Pada masa itu pula muncul Sarekat Islam yang pada awalnya dimaksudkan sebagai suatu perhimpunan bagi para pedagang besar maupun kecil di Solo dengan nama Sarekat Dagang Islam. Tidak beberapa lama, nama itu diubah oleh Cokro Aminoto menjadi Sarekat Islam yang bertujuan untuk mempersatukan semua orang Indonesia yang hidupnya tertindas oleh penjajahan. Sudah pasti keberadaan perkumpulan ini ditakuti oleh orang-orang Belanda. Karena gerakan politik dan perkumpulan-perkumpulan tersebut itulah, maka nasionalisme di Indonesia semakin dimengerti dan dipahami oleh kalangan luas. Suhardi Sudhaningrat yang kemudian dikenal dengan nama Ki Hajar Dewantara menulis sebuah artikel yang berjudul Als I Nederlander was, seandainya saya seorang Belanda. Artikel ini dimaksudkan sebagai suatu sindiran yang sangat pedas terhadap pihak Belanda. Tulisan itu pula lah yang mencebloskan dirinya bersama kedua temannya, yaitu Douws Dekker dan Cipto Mangunkusumo, ke penjara oleh pemerintah Hindia Belanda. Dan sejak itu pula lah Budi Utomo tampil sebagai motor politik di dalam pergerakan orang-orang pribumi. Agak berbeda dengan Gunawan Mangunkusumo yang lebih mengutamakan kebudayaan dari pendidikan, Suhardi menyatakan bahwa Budi Utomo adalah manifestasi dari perjuangan nasionalisme. Menurut Suhardi, orang-orang Indonesia mengajarkan kepada bangsanya bahwa nasionalisme Indonesia tidaklah bersifat kultural tetapi murni bersifat politik.
Dengan demikian, nasionalisme terdapat pada orang-orang Sumatera maupun Jawa, Sulawesi maupun Maluku. Pendapat tersebut bertentangan dengan beberapa pendapat yang mengatakan bahwa Budi Utomo hanya mengenal nasionalisme Jawa. Jawa sebagai alat untuk mempersatukan orang Jawa dengan menolak suku bangsa lain. Demikian pula syarikat Islam juga tidak mengenal pengertian nasionalisme, tetapi hanya mempersyaratkan agama Islam agar seseorang bisa menjadi anggota. Namun Suwardi tetap mengatakan bahwa pada hakikatnya akan segera tampak bahwa dalam perhimpunan Budi Utomo maupun syarikat Islam, nasionalisme Indonesia ada dan merupakan unsur yang paling penting.